Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar hari ini. Pak Rauf sudah mengirimkan absensi kehadiran melalui WA Group dengan Google Form. Silakan anak-anak untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Materi hari ini yaitu terkait mengenal sifat benda gas, mengukur berat menggunakan timbangan, memahami arti penting gotong royong. Yang keempat, mengamati bahan, wujud, dan fungsi benda. Yang kelima, mengenal satuan berat baku. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu arti hidup sederhana. Mengenal sifat benda gas. Benda gas. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, benda gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara, balon gas, balon udara, dan bahan untuk berenang berisi gas. Benda gas ada di mana-mana, di rumah, di kamar, di jalan, dan di tempat manapun. Udara di sekitar termasuk benda gas. Sifat benda gas. Yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati. B. Benda gas menekan ke segala arah. Yang C. Benda gas terdapat di segala arah. Untuk benda gas mengisi seluruh ruang yang ditempatinya, ketika ban sepeda dipompa, gas masuk ke dalamnya. Ban akan terasa padat bila gas sudah memenuhi seluruh ruangan di dalamnya. Nah, hal ini berarti benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Yang selanjutnya, benda gas menekan ke segala arah. Seperti halnya benda cair, benda gas juga memiliki sifat menekan ke segala arah. Bila balon yang terisi benda gas kita tusuk dengan jarum, maka benda gas akan mengalir ke seluruh seperti halnya aliran air dalam botol yang dilubangi. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Selanjutnya, benda gas terdapat di segala arah. Nah, benda gas terdapat di segala arah. Benda gas yang selalu ada di sekitar kita adalah udara. Di semua tempat ada udara, bahkan wadah yang terlihat kosong pun ternyata berisi udara. Udara merupakan benda gas yang tidak terlihat. Kita tidak dapat melihatnya meskipun udara ada di sekitar. Selanjutnya, mengukur berat menggunakan timbangan. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan, dan satuan yang digunakan adalah kilogram atau gram. Nah, perhatikan jenis-jenis timbangan. Yang pertama ada timbangan badan. Yang kedua ada timbangan beras. Yang ketiga timbangan bayi. Yang keempat timbangan digital. Yang kelima neraca.
yang keenam timbangan kue, yang ketujuh timbangan warung, yang kedelapan timbangan gantung. Selanjutnya memahami arti penting gotong royong. Kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama. Kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud. Nah, perhatikan anak-anak, ini gambar terkait warga sedang melaksanakan gotong royong. Mereka mempunyai tugas masing-masing dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, mengamati bahan, wujud, dan fungsi benda. Masing-masing benda mempunyai sifat dan fungsi. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, kursi. Bahan pembentuknya itu adalah kayu, wujudnya padat, fungsi benda sebagai tempat duduk. Kedua, rak buku. Itu juga terbentuk dari bahan kayu, wujudnya padat, fungsi bendanya sebagai tempat menyimpan buku. Nomor 3 juga ada tempat sampah, bahan pembentuknya plastik. Buku, itu kertas. Meja, bahan bentuknya kayu. Peta, itu kertas. Komputer, itu plastik atau besi. Nah, anak-anak diperhatikan itu ya. Selanjutnya, setelah kita mengamati bahan, wujud, dan fungsi benda, tentunya anak-anak harus tahu dan mengerti terkait apa bentuk, wujudnya, dan fungsi bendanya. Nah, sekarang kita akan mengenal satuan berat baku. Nah, siswa dapat membuka di buku paket halaman 103 ataupun di buku LKS halaman 50. Perhatikan tangga metrik satuan berat di samping. Nah, akan diperhatikan setiap turun itu di sini ada tangga ya anak ya. Yang pertama ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, setiap turun satu tangga, perhatikan tuh, kilogram ke hektogram satu tangga. Hektogram ke dekagram satu tangga. Nah, diperhatikan, misalnya 1 kilogram sama dengan berapa hektogram. Nah, dari kilogram ke hektogram itu kan turun satu tangga, ya kan anak-anak? Kilogram ke hektogram. Artinya 1 kilogram itu dikali 10 sama dengan 10 hektogram. Selanjutnya, setiap naik tangga itu dibagi 10. Misalnya, 1 hektogram, ya kan? 1 hektogram. Misalnya 1 hektogram sama dengan berapa kilogram? Nah, dari satuan hektogram ke satuan kilogram itu naik satu tangga. Artinya 1 hektogram sama dengan 1 dibagi 10. 1 dibagi 10 kilogram. Nah, anak-anakku sekalian, selain satuan berat di atas, kita juga mengenal satuan ons, pon, kuintal, dan ton. 1 on sama dengan 100 gram. 1 pon sama dengan 500 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Selanjutnya kita akan memahami arti hidup sederhana. Sikap hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik.
Hidup sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Nah, untuk evaluasinya silahkan untuk muatan matematika KD 3.7 mengkonversi satuan berat buku tema halaman 97 nomor 1 sampai 3. Selanjutnya, mengkonversi satuan berat baku buku tema halaman 104 nomor 1 sampai 10. Nah, itu saja tugasnya anak-anak. Terima kasih, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.